Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan yang terhormat kepada Ibu Aziza selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Positif dan Kesehatan Mental. Sebelumnya perkenalkan kami yang beranggotakan saya sendiri Maya Maulidah dan Nindia Putri Antuni. Pada hari ini kami akan membawakan materi terkait karakter strength leadership. Nah, adapun pembahasan yang akan kami bawakan pada hari ini, yang pertama terkait definisi leadership, yang kedua karakter leadership, yang ketiga penelitian terkait leadership pada 10 tahun terakhir, dan yang keempat pengaruh leadership terhadap kesehatan mental. Baik, untuk materi yang pertama yakni terkait definisi leadership. Nah, leadership ini sebagai karakter strength yang mengacu pada kombinasi dari atribut kognitif atau pemikiran dan temperamen atau sifat bawaan yang menumbuhkan orientasi untuk mempengaruhi dan membantu orang lain mengarahkan serta memotivasi tindakan mereka menuju kesuksesan bersama. Nah, dalam hal ini dengan kata lain, definisi ini itu menyoroti bahwa kepemimpinan itu lebih dari sekedar memahami, lebih dari sekedar memiliki kekuasaan atau keunggulan pribadi. Nah, tetapi leadership ini juga tentang bagaimana sih seseorang itu dapat menggunakan karakteristik serta keterampilan mereka dalam mempengaruhi orang lain secara positif serta mencapai tujuan. Baik, selanjutnya yaitu ada karakteristik leadership. Untuk yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Nah, dalam hal ini penting untuk dimiliki seorang pemimpin, yaitu pengetahuan serta kemampuan yang cukup. Untuk apa? Karena dia itu untuk mengendalikan lembaga atau organisasi yang sedang dia pimpin. Kemudian memfungsikan keistimewaannya. Nah, dalam hal ini seorang pemimpin itu mempunyai keistimewaannya tersendiri, yaitu bisa memfungsikan keistimewaan tersebut lebih keistimewaan tersebut dan beda gitu dibanding orang lain. Artinya seperti kayak seorang pemimpin itu misalnya dia itu bisa mengarahkan karyawannya itu misalnya dari yang bekerja belum efektif menjadi lebih efektif. So, kemudian memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin itu harus memahami kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian mempunyai karisma atau wibawa. Nah, dalam seorang pemimpin itu penting sekali untuk memiliki karisma atau wibawa, karena pemimpin yang berwibawa itu yaitu akan disegani oleh para staf atau bawahan lainnya. Kemudian bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya. Nah, hal agar apa? Agar orang lain itu simpati kepadanya. Kemudian bermusyawarah dengan para pengikut serta meminta pendapat dan pengalaman mereka. Nah, dalam hal ini seorang pemimpin juga tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri, yaitu harus mendengarkan opini-opini orang lain atau pengalaman-pengalaman orang lain atau staf lainnya. Melalui musyawarah tersebut, akhirnya pemimpin tersebut itu bisa seperti
mengambil beberapa pendapat sehingga bisa dipikirkan lebih matang lagi tentang keputusan tersebut. Kemudian mempunyai power dan pengaruh. Nah, dalam hal ini itu penting juga uh, untuk dimiliki karakter itu penting juga dimiliki oleh seorang pemimpin karena uh, jika pemimpin itu mempunyai power dan pengaruh, dia itu dapat memerintah serta mencegah karena seorang pemimpin itu harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, hal ini, power dan pengaruh itu sangat berperan penting dalam hal ini. Kemudian dia itu bersedia mendengar nasihat dan tidak respon. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus harus bersedia mendengar nasihat dan karena kalau misalnya pemimpin itu uh, sombong kayak dia itu uh, cukup percaya sama opini dia sendiri, dia itu kan opini dia sendiri, jadi dia itu tidak memperhatikan karyawan-karyawan lainnya apakah ada yang tertekan atau tidak. Makanya seorang pemimpin itu harus bersedia mendengar nasihat dari orang lain. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik tersebut itu akan tercapai jika seorang pemimpin itu memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, jujur. Jujur ini dalam arti seorang itu yang selalu berbicara dengan kebenaran, terus dan tidak menyembunyikan informasi yang penting, tidak menyembunyikan informasi yang penting dari orang lain, dan ia itu tidak memanipulasi fakta atau kebohongan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu bisa dipercaya. Nah, dalam hal ini itu berarti bahwa pemimpin tersebut itu dapat diandalkan untuk memenuhi janji-janji mereka, kemudian menjaga rahasia dipercayakan kepada pemimpin tersebut, dan ia itu bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral serta pemimpin yang mereka anut. Kemudian yang ketiga itu cerdas. Nah, seorang pemimpin itu harus cerdas. Nah, dalam konteks ini artinya merujuk pada kemampuan seorang pemimpin tersebut untuk dapat memahami situasi yang baik, menganalisis informasi dengan tepat, dan membuat keputusan yang baik berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Kemudian yang keempat yaitu ada konsisten. Nah, dalam hal ini pemimpin itu harus tetap teguh pada nilai-nilai. Artinya itu dia konsisten terhadap nilai-nilai yang dianut. Kemudian tujuannya, kemudian prinsip-prinsip yang ia pegang itu seperti apa. Serta konsisten dalam cara mereka mengambil keputusan dan memimpin tim atau organisasi yang mereka pimpin tersebut. Kemudian mempunyai hati yang bersih. Nah, dalam hal ini itu artinya mereka itu memiliki integritas moral dan etika yang tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa si pemimpin tersebut bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab dengan segala hal yang dilakukannya. Kemudian baik terhadap sesama serta bijak dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, jadi misalnya ketika ada seorang karyawan atau staf lainnya yang melakukan kesalahan itu, dia itu mengatasinya itu dengan cara baik-baik gitu, tanpa membuat si karyawan atau stafnya tersebut tertekan. Serta si pemimpin tadi itu bisa menghadapi sebuah masalahnya itu dengan kondisi tenang. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada kriteria kepemimpinan yang baik. Nah, yang pertama itu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang visioner atau pemimpin yang selalu memandang ke depan. Nah, di sini tuh contohnya ada presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, beliau ini dianggap sebagai pemimpin yang visioner karena visinya yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial aja, tapi juga merumuskan ide-ide besar untuk membangun negara yang merdeka, kuat, dan berdaulat secara politik. Nah, kemudian eh, kriteria yang kedua adalah inspiratif, yaitu pemimpin yang mempunyai segudang ide dan gagasan. Nah, di sini tuh contohnya ada presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie, yang dengan segala kualitas dan prestasi yang dimilikinya dianggap sebagai salah satu pemimpin yang paling inspiratif dalam sejarah Indonesia modern. Nah, menginspirasinya beliau itu tidak hanya terletak pada pencapaiannya sebagai seorang profesional yang luar biasa di bidang teknologi aja, tapi juga pada sifat kepemimpinannya yang sangat manusiawi, kemudian dedikasinya yang tinggi terhadap negara, dan juga pandangannya yang progresif untuk Indonesia. Nah, yang ketiga ini adalah selalu percaya diri. Nah, di sini tuh contohnya ada Presiden Amerika Serikat yang berasal dari ras kulit hitam. Jadi, dia menjadi presiden pertama Amerika yang berasal dari ras kulit hitam gitu. Nah, yaitu si Barack Obama. Nah, beliau ini dikenal dengan pidato-pidatonya yang kuat, persuasif, dan juga menginspirasi. Kemampuannya dalam mengartikulasikan visi dan juga nilai-nilai yang kuat secara jelas dan meyakinkan adalah salah satu aspek yang paling mencolok dari kepemimpinannya. Sehingga hal ini memberikan bukti yang jelas tentang kepercayaan dirinya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki karakteristik yang khas dan juga bisa menyesuaikan dengan sosial maupun diri sendiri. Sehingga nantinya, karakteristik tersebut akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan juga sebuah kebijakan yang akan diambil. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan leadership selama 10 tahun terakhir. Next. Nah, di sini berdasarkan hasil pemetaan Fosvivor di atas, eh, yang diperoleh dari hasil penelitian selama 10 tahun terakhir mengenai leadership dengan menggunakan publish or perish, maka bisa kita ketahui bahwa variabel leadership itu kerap kali dihubungkan dengan variabel-variabel lainnya, misalnya seperti psychological capital, work engagement, authentic leadership, psychological empowerment, positive leadership, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk variabel-variabel yang memiliki bulatan besar gitu kayak misalkan leadership, positive psychology, leader, psychological capital itu menunjukkan bahwa penelitian dengan topik variabel tersebut sudah banyak dilakukan. Nah, begitupun sebaliknya, untuk variabel-variabel yang memiliki bulatan-bulatan kecil, misalnya seperti organizational commitment, positive organizational behavior, positive leadership behavior, itu menunjukkan bahwa penelitian dengan topik variabel tersebut masih sedikit. Nah, ini tuh untuk hasil dari gambar network visualization-nya. Next. Nah, sementara itu di sini ada hasil dari gambar overlay visualization leadership, yang dimana dari gambar ini dijelaskan mengenai tahun terbit dari artikel tersebut yang berdasarkan warna bulatan yang ada pada variabelnya. Nah, maka di sini bisa kita pahami bersama bahwa semakin berwarna biru tua bulatannya, itu menunjukkan kalau penelitian yang dilakukan pada variabel tersebut sudah lama dilakukan, yaitu sekitar tahun 2019 ke atas ke bawah hingga tahun 2014 itu tadi gitu. Nah, sedangkan kalau yang warnanya itu kuning terang itu eh, kuning terang itu nanti dia bisa sampai ke warna merah gitu. Nah, dia itu menunjukkan kalau variabel tersebut tuh masih tahunnya masih baru dilakukan, yaitu sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024. Next. Nah, kemudian yang terakhir, di sini tuh ada density visualization dari variabel leadership. Jadi, semakin kuning warna bulatannya itu menunjukkan bahwa topik penelitian yang terkait dengan variabel tersebut itu sudah banyak dilakukan. Nah, di sini tuh misalnya kayak ada leadership, terus positive psychology, leadership eh, style, terus psychological capital, authentic leadership. Nah, pokoknya yang warnanya kuning itu berarti bahwa penelitian terkait dengan topik variabel tersebut sudah banyak dilakukan gitu. Nah,
Begitupun sebaliknya, semakin gelap atau pudar warna kuningnya itu menunjukkan kalau penelitian dengan topik variabel tersebut tuh masih dikit dilakuinya itu kayak misalkan di sini ada organizational commitment, kemudian ada positive organizational behavior, positive leadership behavior gitu. Jadi intinya yang warnanya pudar dan agak ke pinggir itu berarti dia udah apa ya dikit gitu penelitian yang dilakuin terkait dengan topik tersebut gitu. Nah, hasil dari pemetaan posture terkait penelitian mengenai leadership yang tadi sudah dijelaskan selama 10 tahun terakhir itu dapat membantu peneliti untuk memperoleh ide topik penelitian yang sifatnya masih novelty atau kebaruan, yaitu dapat dilakukan dengan cara menganalisis variabel-variabel yang masih jarang diteliti. Gitu. Next. Nah, kemudian topik bahasan kita yang terakhir yaitu mengenai pengaruh leadership terhadap kesehatan mental. Eh, jadi, kepemimpinan atau leadership itu memiliki pengaruh yang penting terhadap kesehatan mental, karena mungkin efektif memiliki peran krusial dalam membentuk lingkungan kerja yang produktif dan juga memastikan kesejahteraan karyawannya. Nah, kepemimpinan yang positif itu mencakup berbagai keterampilan dan juga sifat yang mampu menginspirasi, membimbing, dan juga memotivasi tim. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditandai oleh kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, tapi juga kemampuan untuk memahami dan juga merespons kebutuhan dari karyawan. Nah, kepemimpinan yang memperhatikan aspek-aspek tadi itu dapat menciptakan iklim kerja yang positif, di mana karyawan akan merasa dihargai dan juga didukung dalam pengembangan profesional mereka. Nah, dengan adanya kepemimpinan yang positif tadi, karyawan itu cenderung akan lebih termotivasi, produktif, dan juga memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Ketika seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang baik, seperti mendengarkan, memberi dukungan, memberikan umpan balik yang konstruktif, kemudian menunjukkan empati, itu dapat membantu mengurangi tingkat stres dan juga meningkatkan kesejahteraan mental anggota timnya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kepemimpinan yang buruk, misalnya seperti bersikap otoriter, kurangnya komunikasi, dan juga keadilan, itu dapat meningkatkan stres, kecemasan, dan juga depresi. Karena karyawan merasa tidak didukung oleh pemimpin mereka yang mereka gitu sehingga mereka tuh cenderung buat mengalami tekanan mental yang lebih besar dan mungkin dapat mengalami burnout. Next. Nah, ini untuk referensi yang kami gunakan. Oke, baik selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Linedia atas penyampaian materinya. Untuk presentasi dari kelompok kami untuk selesai sampai di sini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.